Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih. Kita kasih pantun dulu protokol tadi. Ikan hiu, ikan tongkol. Thank you protokol. Udah semangat dia. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil ukhuwati wal arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang beriman senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat itu adalah nikmat hidup. Mudah-mudahan di sisa-sisa hidup kita ini kita senantiasa berusaha menjadi hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan sampai malam ini, sampai-sampai kita tak mampu untuk menghitung jumlah nikmat itu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, nama suratnya An-Nahl, surah yang ke-16 ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau coba menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada setiap hambanya, la tuhsuha, engkau takkan mungkin untuk sanggup menghitung berapa jumlah nikmat itu. Maka tugas kita hanya mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam Al-Qur'an, Bapak dan Ibu ingat, nama suratnya Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-56. Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Allah dan malaikat berselawat, baru ada seruan dan perintah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman kepada Allah, berselawatlah kepada Muhammad sebagai salam penghormatan dan sebaik-baik salam. Harapan kita semua tentunya kelak kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapat syafaah al-uzma dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak pengurus Masjid Babus Salam beserta jajaran alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Imam Garim, Bapak dan Ibu orang tuaku yang tak bisa disebut satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita pada malam ini adalah tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Setiap ibadah yang kita lakukan dalam Islam pasti ada syarat dan rukun, dan ada yang membatalkan ibadah itu. Salah satu di antaranya ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam, kepada orang yang beriman adalah puasa. Tentu puasa itu ada syarat, ada rukun, ada pula yang membatalkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua jenis yang membatalkan ibadah puasa sekaligus membatalkan pahala puasa. Pertama, jenisnya langsung seketika itu membatalkan ibadah puasa.
Ini disebut dengan tubtilus siyam, segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tentu membatalkan puasa jenis pertama ini makan batal, minum dengan sengaja batal, berhubungan badan suami istri di siang hari Ramadan batal, atau mungkin berwudu. Kenapa berwudu Ustaz batal puasa? Kalau kumur-kumurnya pakai sirup marjan, itu batal dia, Pak. Maka ini jenis pertama. Pas kita kerjakan hal yang membatalkan itu, langsung batal ibadah puasa tersebut. Makanya ada 9 secara jenis yang pertama ini membatalkan puasa. Pas kita kerjakan langsung batal ibadah puasa. Apa yang pertama? Tentu memasukkan sesuatu dengan sengaja ke 5 lubang yang ada dalam tubuh manusia. Apa dia Ustaz? Pertama, mulut. Tapi mulut dengan syarat tak sampai ditelan. Kalau masih dalam mulut tak batal. Apalagi Ustaz? 2 lubang hidung. Kalau swab misalnya di siang Ramadan, itu rasanya batal tuh, kan panjang tuh Bu. Apalagi VCR tuh. Kalau melebihi batal. Apalagi 2 telinga. Kemudian kubul dan dubur. Ini yang pertama. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Makanya Bapak Ibu, kalau muntah di siang Ramadan, hilangkan dan bersihkan muntahnya, lalu kemudian ambil air, berkumur-kumur. Jangan diminum. Kalau diminum batal. Berkumur-kumur, barulah boleh kita menelan ludah. Kalau kita muntah dengan sengaja, lalu kemudian kita tak berkumur-kumur, lalu kita telan ludah kita, itu menjadi batal puasa. Kenapa? Karena yang dalam mulut kita itu keluar dari dalam perut, maka kalau kita telan menjadi batal puasa kita. Tapi ambil air, berkumur-kumur, lalu kemudian baru boleh menelan air ludah. 2. Yang ketiga, melakukan hubungan badan, baik ia formal. Apa formal itu Ustaz? Resmi suami istri. Apalagi lah yang belum suami dengan istri, belum halal. Melakukan hubungan badan walaupun tidak keluar, mohon maaf, spermanya tak keluar, tetap membatalkan ibadah puasa secara otomatis. 3. Yang keempat, keluar sperma walaupun tidak melakukan hubungan badan. Bisa jadi memikirkan sesuatu yang aneh-aneh, atau mungkin melihat foto atau gambar yang membuat syahwat menjadi menaik, atau mungkin menonton sesuatu film yang tak baik. Maka itu dapat membatalkan puasa secara langsung. 4, 5, 6, 7 haid, nifas, lalu kemudian melahirkan atau bakal melahirkan. Apa maksudnya Ustaz? Kalau melahirkan, selamat anaknya keluar. Kalau bakal melahirkan, berarti keguguran. Keguguran juga dapat membatalkan ibadah puasa secara otomatis. Sudah berapa Bu? 7 atau 8? Belum selesai Ustaz, dah lupa Ibu tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah itu barulah nanti ada murtad, keluar dari agama Islam, mencaci agama Islam, menjelek-jelekkan Al-Qur'an, menjelek-jelekkan ulama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Ustaz? Kalau ia hilang akal. Hilang akal ni ada gila. Kalau gila ni ukurannya sebentar pun dia gila, hanya hitungan detik atau menit, maka tetap membatalkan ibadah puasa. Yang kedua, hilang akal ni pingsan.
Kalau pingsan ia 1 hari penuh sampai berbuka tak sadar-sadar, berarti batal puasa. 3, hilang akal ni tidur. Tapi tidurnya kalau tak disengaja tak batal puasa. Ada orang puasa semenjak makan sahur start dia tidur sampai mau buka puasa. Dipakainya dalil an-naumus shaim, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu salah tu berarti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah jenis yang pertama membatalkan secara langsung, secara otomatis ibadah puasa yang kita lakukan. Lalu ada jenis yang kedua. Apa jenis yang kedua itu Ustaz? Ini yang jarang kita antisipasi. Apa dia Ustaz? Ada 5 yang membatalkan dan menghilangkan pahala puasa. Batal tidak puasanya Bu, cuma rusak pahalanya. Ini yang hati-hati. Kalau yang pertama tadi mungkin kita selamat, tapi yang ini harus diantisipasi, jangan sampai rusak pahala puasa. Apa dia Ustaz? Dalam satu hadis kata Nabi dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah mestinya dijadikan benteng atau perisai. Perisai untuk apa Ustaz? Untuk melakukan dosa dan maksiat. Dengan berpuasa kita tak mau melakukan dosa, kita tak mau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa kita itu jadikan dia sebagai benteng untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Makanya di ujung hadis kata Nabi, fala yarfusu. Ani Bu, jangan berkata kotor. Kalau berkata kotor di siang Ramadan merusak pahala puasa. Caci maki, sumpah serapah. Apalagi wala yajhalu, jangan berbuat yang tak pantas di siang Ramadan. Dapat merusak pahala puasa. Makanya kata Nabi dari Anas bin Malik, tuhbitus shaum khamsatu asya. Ada 5 yang membatalkan puasa. Lalu apa kata Nabi? Tubtilu thawabuhu. Maksudnya merusak pahala puasa. Pertama, al-kadhibu, berdusta. 2, al-ghibatu, menggibah, menceritakan orang yang tak hadir di hadapan kita. 3, an-namimatu, mengadu domba, memfitnah. 4, wal yaminul ghamus, bersumpah atau bersaksi dengan keadaan saksi yang ia ucapkan itu adalah palsu. 5, wan nazaru bisyahwatin, melihat sesuatu di siang Ramadan dengan hawa nafsu akan dapat merusak pahala. Ibu keluar dari jalan masjid ini, keluar ke jalan Soekarno-Hatta, banyak cendol, banyak makanan. Kita pandang dengan nafsu sampai kita menelan air ludah, akan dapat merusak pahala puasa. 5 nila yang merusak pahala puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena rangkaian acara malam ini banyak, maka inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang batal puasanya kecuali karena uzur di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.